yang pertama nih, ngomong-ngomong soal media sosial, sangat dekat sekali dengan topik-topik yang viral, konten-konten yang viral, ataupun topik-topik dari mulut ke mulut gitu ya. Yang, misalnya nih aku cerita ke Kak Beni gitu ya soal, sebuah brand atau produk ini tempe gitu ya, nanti Kak Beni cerita ke teman-temannya lagi gitu kan. Kita coba, bahas ya bareng-bareng sama Kak Beni. Kak Beni, menurut Kak Beni dan ini tempe gitu ya, viral dan word of mouth marketing itu perbedaannya apa sih Kak? Dan mungkin bisa dikasih contoh, kalau dari ini tempe, konten apa sih yang pernah, ditayangkan gitu ya untuk viral marketing maupun word of mouth marketing? Silahkan Kak Beni. Nah, mau jelasin dulu viral marketing nih. Jadi viral marketing tuh ketika kita punya campaign, kita post dan itu run terus di penyebarannya ke kayak masyarakat tuh kenceng gitu kan. Jadi mereka Ya. pun dapat infonya dari situ. Nah, kalau word of mouth itu biasanya kalau punya produknya emang unik, enak, bagus, ngangenin, maka orang itu akan menyampaikan lewat mulut ke mulut. Nah, kalau dulu kan orang lewat mulut ke mulut kan kayak offline ya. Sekarang tuh banyak juga yang online, kayak orang review aja, padahal nggak kita minta. Nah, salah satu case-nya mungkin bisa dilihat nih di dua video ini. Aku baru tahu di Indomie bisa dijadikan tempe. Oh gitu caranya ya? Bahan-bahannya kan simple, bisa dibikin Iya. gimana aja. Jadi, kita pengen sharing ke audiens kita bahwa tempe itu nggak melulu kedelai. Bisa Mhm. dibuat dari macam-macam. Dari mihun, pasta, mie, nasi pun bisa. Oke. Gitu, jagung pun bisa. Jadi di sana kita pengen menyampaikannya secara interaktif ya, salah satunya lewat video gitu kan. Nah, yang kesukaan orang Indonesia kan biasanya makannya mie. Ya. Nah, ini jadi produknya nggak kita jual, tapi emang untuk campaign kita sendiri gitu kan. Kita akhirnya educate, oh tempe itu bisa dibuat dari mie loh. Ketika mereka orang tahu tuh kayak, hah masa sih kok aku baru tahu. Mereka akhirnya kepo pengen nyoba. Dan akhirnya nge-scroll-scroll produk kita juga yang di Iya. sosial media. Kayak, oh ternyata ada produk ini ya gitu. Oke, ini tadi dari, review dari Kak Ade. Miss iya, Kak Ade ya, Miss Hot Rod Queen ya, akun Instagram-nya ya. Bisa diceritain Kak, Beni kenapa tiba-tiba bisa sampai di-review Kak Ade deh? Nah, jadi emang saat itu ada event di Bali, Mhm. kebetulan bagi-bagi hampers nih. Nah, beliau nih dapat hampersnya kita. Terus kebetulan beliau nih food storyteller yang Oke. cukup famous di daerah Jakarta ya. Akhirnya setelah nyobain produk kita, tiba-tiba beliau nge-review aja. Padahal kita nggak request, nggak apa kan. Tiba-tiba review, kaget juga sih, tapi seneng gitu kan. Kagetnya berbinar-binar, berbunga-bunga. Jadi kita Iya. juga sebisa mungkin lewat word of mouth itu lebih menjanjikan ya. Apalagi kan walaupun sekarang banyak KOL atau apa, tapi the power of word of mouth yang honest jujur itu lebih mengena di hati, gitu kan. Biasanya kita melakukan kan lewat online, tapi Mhm. kalau offline misalnya di perkumpulan anak gaming nih, anak arisan atau apa, ada produk ini loh, enak, aku nyoba gitu. Itu kan lebih mengena di hati. Nah, akhirnya ya ketika kita dapat review ini ya seneng banget sih, gitu. Oke, kita, ada di segmen SKSD, saatnya kita semua demo, kita akan bedah konten viral dan word of mouth dari Ini Tempe Bali. Yang pertama nih, viral marketing tadi, kita nggak usah nonton videonya karena udah ya. Ini bisa dijelasin nggak Kak, Beni, kalau misalnya teman-teman saya nanti mau bikin hal yang serupa, kira-kira komponen-komponen apa aja nih yang harus diperhatikan, yang harus ada di kontennya gitu? Nah, yang pertama ya cenderung nggak langsung menjual atau mempromosikan produk dari brand, jadi soft selling aja gitu kan, mainnya soft gitu. Mhm. Kemudian ya harus sesuai dengan target marketnya juga atau followernya gitu. Kalau misalnya di kita kan target marketnya orang yang pengen nyari resep tempe nih, karena kita sering sharing resep tempe, Ya. edukasi tempe, oh ada ya tempe kayak yang unik-unik kayak gini gitu kan. Atau ya, oh ternyata ada tempe itu bisa jadi kue kering melalui Mhm. produk kita. Jadi orang tuh kayak ngeh, terus pengen follow kita. Kemudian yang ketiga ya keunikan dari brandnya sendiri. Nah kalau kita brand DNA-nya itu udah tempe, makanya Iya. kan aku sendiri menyebut diriku tempe man. Tempe men ya? Jadi produk olahannya pun kita ada produk lain selain tempe, tapi kita fokusin ke arah tempe. Jadi orang tuh ngeh, wah kalau nyari tempe ya datangnya ke ini tempe atau ke Beni gitu. Dan campaign ini emang pernah kita lakukan lewat sharing nih, misalnya nggak cuma Indomie tempe, tapi ada juga misalnya kelas.
kita ngadain workshop buat tempe tuh. Nah, kita shoot gitu kan, kita sharing aja proses kelasnya apa. Nggak cuma diminatin komunitas lokal, tapi juga komunitas asing. Nah, mereka pengen banget kayak gitu, aduh kepo banget nih belajar buat tempe. Nah, setelah kita ajarin buat proses tempe di awal, terus olahannya juga ada coklat tempe. Nah, secara algoritma ternyata menarik, terus banyak di forward. Kita nggak nyangka. Baik di forward, kita mulai itu publish tuh bulan Maret gitu kan. Nggak nyangka sampai sekarang tuh tiap bulan atau tiap minggu pasti ada orang yang kayak request untuk naik kelas. Nah, dari kelas itu kita emang tujuannya kan untuk sharing ilmu. Nah, ada yang berbayar itu kan mau offline maupun online. Tapi di balik itu juga kita bisa menekan produknya nih. Biasanya ketika kelas aku ada testingnya. Aku kasih produkku satu-satu, kita buka gitu kan. Mereka testing. Oh, rasanya unik banget ya, coklat ada tempenya di dalam. Nah, setelah mengikuti kelas, biasanya mereka akan beli. Gitu. Aku beli deh untuk aku cemilan di rumah, aku beli deh untuk keluargaku, atau kasih temen. Gitu. Jadi kita awalnya mainnya soft aja gitu. Lanjut kita ke word of mouth marketing ya, contoh dari ini tempe. Ini tadi dari Kak Ade reviewnya. Kalau word of mouth, mulut ke mulut Kak Beni, hal-hal apa aja sih yang perlu teman-teman salah perhatikan ya? Nah, yang pertama produknya harus enak, terutama makanan ya. Walaupun selera orang beda-beda, tapi kita juga harus menunjukkan produk itu ke target market kita enak. Yang kedua adalah produknya menurutku unik. Nah, unik nih banyak nih penjelasannya. Unik dari emang produknya unik gitu kan, kayak agak nyeleneh ya kalau kita kan ada coklat tempe, ada kis tempe kan beda sama yang lain. Atau bisa juga dari packagingnya nih. Wah, packagingnya keren banget ya, udah sekelas kayak produk-produk dari brand asing gitu kan. Jadi packagingnya pun juga harus menarik. Kedua, tadi pertama rasa, inovasi, kemudian juga packaging, kemudian storytelling gitu. Cara menyampaikan produknya ke audiensnya gimana sih, itu penting banget. Apalagi kan di social media campaign itu sangat perlu ya gitu. Terus yang kedua, ya kalau dari kita biasanya review honest nih, mereka lagi ngicipin produknya atau menggunakan produk kita untuk resep gitu kan. Ya mengalir aja. Kemudian yang ketiga, biasanya mereka kan merekomenin ke temennya yang lain. Kayak, coba ini gitu. Rekomen loh, beda sama tempe yang lain gitu. Jadi buat produk itu ngangenin dan jadi top of mind gitu kan. Top of mind. Oh, aku ingetnya tempe sama ini tempe Bali nih gitu. Udah tahu perbedaannya tentunya gak afdol kalau kita nggak bahas gimana sih langkah-langkah kiat-kiat dari Kak Beni dan Ini Tempe untuk merencanakan dan mengeksekusi konten marketingnya di media sosial. Kita bahas nih. Kak Beni, untuk langkah-langkahnya nih ya bisa teman-teman seller juga aplikasikan nanti ya saat ingin membuat konten di media sosial itu seperti apa ala Ini Tempe Kak Bali, Kak Beni. Nah, yang pertama riset dulu. Biasanya kita riset nih yang lagi ins apa. Kalau kemarin aku mau sharing aja bahwa di tempe sendiri ada hari tempe nasionalnya loh. Itu 6 Juni. Jadi hari tersebut adalah hari kelahiran Pak Soekarno. Nah, jadi kan hari tempe. Nah, saat itu kita buat konten tempe nih gitu. Jadi pertama riset dulu. Atau yang lagi ins nih apa nih? Kayaknya sekarang lagi risol ya, risol mayo ya yang lagi hits ya. Iya, risol mayo ya. Di TikTok banyak banget nih dibicarakannya risol mayo. Pasti kena dapet terus tuh. Nah, kalau kemarin ada juga kayak Citayam misalnya. Jadi kayak momen-momen tersebut kita harus riset nih yang lagi in banget. Ada juga kemarin kalau nggak salah NATO ya. Iya, NATO. Balance NATO. Ada juga yang saat itu BTS gitu kan, yang lagi happen banget. Di riset dulu yang lagi up to date, populer, banyak orang cari apa. Biasanya teman-teman bisa cari pertama di Google gitu kan, atau misalnya di Tokopedia searching nih produk yang lagi hits apa. Ada juga misalnya di YouTube nih. Jadi platform-platform media sosial lain pun bisa gunakan untuk riset ini. Nah, kita akhirnya setelah itu planning. Mau plannya buat apa sih? Misalnya nih, kayak kemarin NATO. Walaupun kita nggak jual NATO, tapi kita bisa soft tuh, mainnya soft. Oh ini loh, ada produk fermentasi dari kedelai selain tempe. Satunya NATO. Walaupun kita nggak jual NATO, tapi kita bisa ngikutin tuh alurnya yang lagi ins apa. Itu kan.
Itu misalnya yang lagi hits Korean ya bisa buat resep tempe dimodifikasi rasa Korea, pakai gochujang, pakai kimchi atau apa, itu juga bisa. Pas zaman-zamannya waffle lagi hits banget, ada juga yang bikin waffle tempe mendoan. Gitu. Jadi kita bisa riset, kemudian di planning nih. Kemudian eksekusi setelah direncanakan gitu kan, buat konten gitu, kita eksekusi. Eksekusi ini pas golden time-nya nih. Ya saat itu lagi in, sebisa mungkin kita segera nih publish. Ya kan, misalnya pas Citayam, pas NATO, risol mayo, misalnya siapa tahu nih bisa bikin risol mayo dalamnya tempe nih. Nah, kan bisa juga kan kayak gitu. Jadi momennya harus dipakai dengan waktu tepat nih dan cepat eksekusinya, gitu kan. Sebelum momennya hilang. Jangan sampai nanti kayak momennya Citayam udah running hitsnya on top gitu, tiba-tiba kita publishnya udah mau selesai nih. Ya, ketinggalan gitu kan. Terus golden time perlu dilihat lagi nih. Tiap platform kan sosial media waktu publishnya beda-beda ya. Misalnya nih kalau di Ini Tempe sendiri, kita tuh works-nya ketika jam 5 atau jam 6 sore WITA, waktu Indonesia Tengah gitu kan. Nah, teman-teman harus cek sosial media itu aktifnya oleh followernya tuh kapan? Pagi kah? Siang, jam makan siang kah? Misalnya jam 12 siang gitu, atau pagi tadi jam 7 atau 8, atau misalnya jam 5 nih, waktu pulang kantor nih, orang macet-macet kejebak di mobil gitu kan, pegangnya HP gitu. Jadi teman-teman juga harus perlu lihat golden time-nya kapan nih sosial medianya. Kemudian evaluasi, misalnya kalau kontennya nggak works, kita kan bisa lihat insight-nya ya. Di insight-nya kita lihat berapa banyak sih yang forward, nge-save, atau misalnya nge-likes gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak works, kita eksekusi nih. Apa nih faktor penyebabnya?